Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa kembali berziarah ke makam para aulia di kawasan Ponorogo. Tapi sebelum lanjut saya ingatkan jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Samudra Fandi agar kalau saya upload video baru Anda dapat menonton pertama kali. Wilujeng pepanggihan malih para sedulur lan sederek ingkang sami katresnan. Kita masih di Ponorogo, tepatnya di Desa Gondik, Kecamatan Slaung. Saya akan ajak Anda sowan ziarah ke punden atau makam dari Eyang Cokronegoro atau Eyang Suwatu. Dan juga saya akan sedikit menguak sebuah sejarah dari masa lalu Eyang Cokronegoro atau Eyang Suwatu. Pada tahun 1825 sampai tahun 1830 terjadi perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dari Keraton Yogyakarta. Penyebab terjadinya perang Jawa adalah yang pertama, Belanda sewenang-wenang mengatur urusan dalam Keraton Yogyakarta. Yang kedua, pembuatan jalan dari keraton menuju Magelang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Perang Diponegoro adalah perang terbesar yang dihadapi Kompeni Belanda selama di Nusantara. Pangeran Diponegoro berhasil mengajak masyarakat Jawa untuk berperang mengusir Belanda dari tanah Nusantara. Dengan taktik perang gerilya, membuat serdadu Belanda kewalahan dan banyak yang meninggal. Namun pada akhirnya, di tahun 1830, Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap oleh pihak Belanda dengan cara licik. Setelah tertangkapnya Pangeran Diponegoro, pihak Belanda berganti mengejar sisa-sisa laskar Pangeran Diponegoro. Ada 3 orang laskar Pangeran Diponegoro yang melarikan diri ke wilayah Ponorogo untuk menghindari kejaran dari pihak Kompeni Belanda. Beliau bertiga adalah Eyang Cokrokusumo, Eyang Cokronegoro, dan Eyang Honggoniti. Ketiganya kemudian mulai babat alas untuk dijadikan pemukiman. 1. Eyang Cokrokusumo babat alas di bagian selatan yang kemudian dinamakan Bedrek, sekarang masuk wilayah Dusun Bakalan. 2. Eyang Cokronegoro atau Eyang Suwatu babat alas di bagian tengah, kemudian sekarang menjadi wilayah Dusun Weguh. 3. Eyang Honggoniti babat alas di bagian utara, kemudian sekarang menjadi Dusun Gentong. Lambat laun pemukiman yang mereka bertiga bangun menjadi ramai oleh para pendatang. Makam Eyang Cokronegoro atau Eyang Suwatu berada di samping jalan raya desa yang dinaungi beberapa pohon besar seperti pohon asem dan pohon bolu. Kondisi makam sudah ada renovasi, akan tetapi kelihatan jarang dibersihkan untuk daun-daun yang jatuh di area makam. Nisan makam terlihat terbuat dari batu yang berbentuk kubus yang ukurannya cukup besar. Mengenai asal-usul dari Eyang Cokronegoro atau Eyang Suwatu belum jelas karena minimnya catatan sejarah yang mengulas tentang beliau. Kesimpulan yang dapat saya ambil, Eyang Cokronegoro atau Eyang Suwatu adalah seorang prajurit Pangeran Diponegoro yang kemudian melarikan diri ke wilayah Ponorogo, kemudian babat alas untuk menghilangkan jejak dari Kompeni Belanda, menetap di lingkungan tersebut sampai beliau wafat dan dimakamkan di tempat tersebut. Menceritakan sejarah tidak mewariskan kebesaran,
tetapi menceritakan sejarah, mewariskan pelajaran. Syekh Said Ramadan Al-Bouti. Demikian, semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.